Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita kembali lagi melihat bagaimana situasi dan visual terkini jelang debat ketiga Pilkada Jakarta 2024. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, di sisi sebelah kiri layar Anda, pemirsa, masih di perjalanan menuju ke venue debat di Hotel Sultan Jakarta. Sementara visual di sebelah kanan Anda adalah visual terkini bagaimana suasana di depan Grand Ballroom Hotel Sultan Jakarta yang dipenuhi oleh masing-masing pendukung pasangan calon. Tidak hanya membawa diri mereka menggunakan kaos, namun juga bendera partai pengusung. Dan segala macam atribut juga turut dibawa oleh para pendukung dan masing-masing simpatisan pasangan calon. Kita lihat pemirsa situasi di depan Grand Ballroom Hotel Sultan Jakarta. Tidak hanya bendera, ternyata juga ada spanduk yang dibentangkan oleh mereka yang menjadi pendukung pasangan calon nomor urut 1 RK Suswono yang memang sejak siang tadi sudah berada di kawasan Hotel Sultan Jakarta. Dan lagi-lagi pemirsa, kami ajak Anda untuk ikut berpartisipasi dalam polling yang kami gelar dengan men-scan barcode yang tertera di layar kaca Anda. Sambil menunggu polling yang kami gelar untuk Anda, pemirsa, kita saksikan situasi terkini di Grand Ballroom Hotel Sultan Jakarta. Dan Ridwan Kamil Suswono sudah tiba di Hotel Sultan dan saat ini sudah memasuki area hotel untuk menuju langsung ke Grand Ballroom Hotel Sultan Jakarta. Sebelum Ridwan Kamil, tadi pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sudah terlebih dahulu tiba di Hotel Sultan. Sebelumnya Pramono Anung dan juga Rano Karno juga sudah tiba terlebih dahulu di Hotel Sultan. Ridwan Kamil dan Suswono kita saksikan bersama sudah memasuki area hotel, pemirsa. Dan sudah ditunggu oleh para awak media, simpatisan dan para pendukung yang sejak siang tadi sudah berada di kawasan Hotel Sultan Jakarta. Tidak hanya kaos, kemudian juga bendera, namun ada spanduk, ondel-ondel, barongsai juga ada di depan Grand Ballroom Hotel Sultan Jakarta sebagai bentuk dukungan para simpatisan kepada masing-masing pasangan calon yang malam ini akan mengikuti debat ketiga Pilkada Jakarta 2024. Pemirsa, debat ketiga pada malam hari ini akan terdiri dari 6 segmen dengan durasi kurang lebih 150 menit yang akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Debat ketiga kali ini akan mengangkat tema penataan perkotaan dan perubahan iklim yang akan terbagi dalam 6 subtema, di antaranya penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi, polusi udara, transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan ketersediaan air bersih. Keenam subtema tersebut adalah isu-isu yang memang belakangan ini menjadi sorotan dan masuk dalam tema besar penataan perkotaan dan perubahan iklim, yang nantinya kita akan melihat bersama bagaimana visi dan misi dari masing-masing pasangan calon yang akan membedah 6 subtema tersebut dalam debat ketiga Pilkada Jakarta 2024.
Kita bisa dengar pemirsa sayup-sayup suara para pendukung masing-masing pasangan calon, khususnya di depan Grand Ballroom Hotel Sultan. Nyanyian-nyanyian, kemudian yel-yel juga diteriakan. Ridwan Kamil dan Suswono sudah tiba di Hotel Sultan dan langsung menyapa para pendukungnya yang sudah menunggu sejak tadi. Dan saat ini Ridwan Kamil dan Suswono sudah masuk ke dalam venue debat, pemirsa. Tidak hanya nyanyian, yel-yel, kemudian para pendukung juga mengangkat bendera, mengenakan kaos dukungan terhadap masing-masing pasangan calon, kemudian membentangkan spanduk. Tadi juga ada ondel-ondel, kemudian ada barongsai yang juga ditampilkan oleh para pendukung sebagai bentuk dukungannya kepada masing-masing pasangan calon. Mereka masih terus bernyanyi, meneriakkan yel-yel dengan dipandu oleh satu orang, menunjukkan dukungannya untuk masing-masing pasangan calon dalam debat ketiga Pilkada Jakarta 2024. Baru saja kita saksikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono tiba di lokasi. Dan semakin malam, semakin semangat para pendukung meneriakkan yel-yel dan bernyanyi, memberikan dukungannya kepada pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, pemirsa.
Ya, nampaknya para pendukung sudah mulai bergerak, pemirsa. Ada ondel-ondel di sana. Tidak hanya ada bendera dan juga barongsai, ada ondel-ondel di sana yang ikut bergerak sebagai bentuk dukungan kepada pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Dan kami akan kembali menuju ke venue debat bersama rekan kami Chamar Haenda di sana. Chamar, semakin malam suasana semakin ramai, kemudian juga detik-detik dimulainya debat sudah semakin dekat. Bagaimana suasana yang Anda lihat secara langsung di sana? Bagaimana atmosfer para pendukung masing-masing pasangan calon, Chamar? Iya. Baik, Davi dan juga pemirsa, yang Anda lihat tadi adalah di Selasar Utara, di mana di sanalah tempat para pendukung dari masing-masing paslon ini bisa bersorak-sorai untuk bisa menyampaikan aspirasi dan juga dukungannya kepada masing-masing paslon. Dan skemanya nantinya dari pintu utara mereka akan masuk, beberapa di antaranya akan masuk untuk menyaksikan debat secara langsung menuju ke pintu barat yang ada di belakang saya saat ini. Sehingga ini sekitar 1 jam, kurang dari 1 jam lagi debat akan segera dimulai. Dan 30 menit sebelum debat dimulai, nantinya para pendukung yang sudah memberikan dukungannya dan juga menyanyikan yel-yel seperti yang tadi Anda lihat di pintu utara akan digeser ke pintu barat dan akan memasuki sejumlah pengamanan yang ada di belakang saya saat ini. Memang untuk pengamanan yang dilakukan bisa saya bilang ini sekali lagi lebih ketat dibandingkan dengan debat pertama dan juga debat kedua, dikarenakan 2 pintu masuk ini betul-betul dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan juga aparat gabungan. Kemudian juga untuk pemeriksaan dilakukan secara 3 lapis, baik dari pintu masuk untuk ID card ataupun juga kartu yang memang sudah mereka pegang masing-masing untuk bisa menyaksikan langsung ke dalam venue debat. Dan ada beberapa larangan yang memang tidak boleh dibawa masuk. Salah satunya yang mungkin dianggap sepele adalah tidak boleh membawa botol air minum atau botol plastik. Seperti diketahui bahwa di beberapa daerah ini sempat terjadi kericuhan dan ada beberapa simpatisan yang tidak tertib dan juga melemparkan botol ke arah panggung, sehingga hal-hal semacam inilah yang diantisipasi oleh pihak Kapolres Tanah Abang. Seperti yang disampaikan, ada 1.500 aparat gabungan yang berjaga tidak hanya di Hotel Sultan saja, namun juga di lingkar GBK. Kemudian kalau dapat saya gambarkan sampai dengan saat ini, seperti yang Anda lihat untuk pendukung simpatisan, terutama untuk 01 Ridwan Kamil juga Suswono, ini mengiringi kedatangan RK Suswono untuk bisa melaksanakan debat terakhir kali ini. Kalau kita berbicara dengan elektabilitas ataupun juga bagaimana situasi politik saat ini, di mana paslon 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno memimpin 46% di beberapa survei, sementara Ridwan Kamil ini seperti tersalib begitu di 10 hari terakhir. Dan kita lihat bahwa hari ini temanya adalah tata kota dan juga perubahan iklim. Dan beberapa pakar menilai bahwasanya tata kota menjadi salah satu kekuatan bagi Ridwan Kamil. Dan kita akan lihat apakah nantinya masing-masing paslon, terutama Ridwan Kamil, ini bisa memberikan tampilan terbaiknya pada debat kali ini sehingga bisa meningkatkan elektabilitas dari paslon nomor urut 1 ini, atau justru nanti Pramono Anung dan juga Rano Karno akan tetap memimpin, atau bahkan kita akan lihat dari pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur independen yakni Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana mengenai 6 subtema yang sudah disiapkan, tidak hanya berkaitan dengan polusi, namun juga bagaimana dengan tata kota di DKI Jakarta beserta dengan ketersediaan air bersih yang baru-baru ini tentunya mencuat kembali karena beberapa daerah di Jakarta mengalami kesulitan air bersih, terutama yang ada di Muara Angke dan juga di Jakarta Utara. Nantinya Davi dan juga pemirsa akan ada hal baru, yakni di mana terdapat segmen warga bicara. Nantinya masing-masing paslon akan menjawab secara langsung video rekaman dari masyarakat yang akan menanyakan secara langsung mengenai 6 subtema tersebut. Namun untuk mekanismenya kita akan lihat pada segmen 2 dan juga 3 mengenai pendalaman visi dan misi serta sesi tanya jawab yang akan dilakukan oleh moderator. Davi. Baik, Chamar, kalau dari pandangan mata Anda di sana, bagaimana kemudian masing-masing simpatisan dan pendukung mengenakan atribut sebagai dukungan mereka kepada masing-masing pasangan calon, khususnya malam hari ini, Chamar?
Ya, Davi, karena ini merupakan debat pemungkas, kalau kita bandingkan dengan debat pertama dan juga debat kedua, ini lebih heboh dari biasanya, di mana mereka tidak hanya menyanyikan yel-yel, memakai kaos ataupun juga baju dari simpatisan ataupun juga paslon masing-masing, namun ada yang membawa ondel-ondel dan juga atribut Betawi begitu pada sore sampai dengan malam hari ini. Dan sampai dengan malam hari ini dapat kami pastikan untuk alur dari mereka masuk ke dalam venue sampai dengan saat ini masih terpantau kondusif, meskipun tentunya semangat yang begitu menggebu dikarenakan ini adalah debat terakhir sebelum nantinya para paslon akan dipilih oleh masyarakat di DKI Jakarta dan akan melaksanakan kampanye sampai dengan 23 November mendatang. Kemudian untuk masing-masing titik memang seperti yang sudah disampaikan sudah dijaga begitu ketat, dan masyarakat ataupun juga simpatisan yang datang, kalau bisa saya gambarkan, ini datang secara berangsur-angsur, terutama yang ada di belakang saya saat ini. Memang dari 30 menit, setiap 30 menit akan ada 10 simpatisan yang masuk secara bergiliran. Hal inilah yang juga menjadi skema terbarukan, belajar dari debat pertama dan juga debat kedua agar terpantau kondusif, sehingga tadi di gate dibuka pada pukul 4 sudah ada beberapa perwakilan simpatisan yang masuk terlebih dahulu, terutama untuk simpatisan yang pertama datang adalah dari Pramono Anung juga Rano Karno. Dalam 30 menit berselang selalu ada simpatisan yang masuk bergiliran, dan sekali lagi Davi, di sini ada penjagaan ketat yang luar biasa, tidak hanya dari pemeriksaan ID card ataupun juga kartu undangan, kemudian juga akan ada body checking dan juga pemeriksaan barang bawaan yang boleh dan juga tidak boleh dibawa masuk ke dalam venue. Davi. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari venue debat di Hotel Sultan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, debat publik pasangan Cagup dan Cagup Jakarta menjadi referensi dalam menentukan pada pilkada mendatang. Siapapun pilihan kamu, pilih air mineral yang terjamin mineral esensialnya. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.